Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Havara. Seperti biasa, tempat kita ngobrol bareng, tempat kita kumpul bareng, satu wahana yang mengizinkan kita untuk bisa rehat sejenak ya. Dan kita di sini selalu mau belajar, mau bertumbuh, dan bukan hanya menambah knowledge, tetapi bagaimana mentransformasikan knowledge untuk jadi laku, karena pada dasarnya adalah pengetahuan adalah jembatan untuk memperbaiki perilaku kita yang lebih selaras dengan semesta. Kita kedatangan bintang tamu, Denis Aziz. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Denis. Apa kabar Pak Denis? Kabar baik Pak Abu, terima kasih. Oke, nggak tahu kenapa kemarin pengen ngasih judulnya pemulihan energi. Oke. Mungkin pengantarnya untuk ngomongin ini bahwa kalau kita mulai sadari tentang konteks bahwa kita adalah sebagai makhluk energi, bahwa kehidupan kita ini tergantung bagaimana kita menginvestasikan energi ke tempat yang kita akan invest, karena kemana kesadaran mau pergi, energi mengalir ke situ, dimana konteksnya juga perlu disadari bahwa hidup ini finite, gitu ya, kita punya satuan waktu dalam konteks di dalam tubuh body ini, sehingga bagaimana investasi energi sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Sementara banyak sekali kebocoran-kebocoran energi yang mungkin kita tidak sadari. Kenapa hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, padahal tanpa sadar justru kita memberikan banyak energi ke tempat yang kita nggak nyaman. Nah, bagaimana pemulihannya, bagaimana strukturnya, bagaimana mekanismenya, kita akan bongkar di siang hari ini. Silakan Pak Denis. Oke. Selamat siang Pak Abu, selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah diundang ke sini Pak Abu. Seperti biasa, pembahasan tentang energi, saya nggak pernah bosan-bosan untuk bahas ini, karena menurut saya fundamental kehidupan tuh adalah tentang energi itu sendiri. Ya, 3 sih sebetulnya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Energi, frekuensi, vibrasi. Karena 3 hal tersebut itu jadi meliputi satu kesatuan, gitu ya. Nah, modal dari segala modalnya adalah energinya, gitu. Nah, yang tervibrasikan, yang terfrekuensikan itu atas energi yang ada di dalam diri seseorang tersebut, siapapun itu, kita semua yang berada di sini, gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih itu energi? Energi itu jawabannya simpel ya. Energi itu adalah segala-galanya. Ya, semua. Makanya sering banget pasti dengar quotes everything is energy. Nah, apa sih maksudnya? Energi ini adalah gelombang elektromagnetik yang menghasilkan sebuah getaran. Gitu ya. Jadi kehidupan tuh semua tuh tentang listrik sebetulnya. Gitu ya. Apapun tuh tentang listrik sebetulnya. Karena lewat listrik tersebutlah jadi teralirkan sebetulnya kan, apapun itu yang tampak dan nyata adanya, yang beneran kelihatan ya. Saat ini kita menggunakan sebuah device yang dimana teman-teman semua menggunakan, ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone, ada yang pakai apapun itu semua untuk menyalanya tuh butuh listrik ya, butuh energi gitu loh. Karena kalau tidak ada itu, ya nggak akan hadir di Zoom ini, gitu ya, tidak akan hadir di acara ini, yang dimana tandanya artinya tidak satu frekuensi gitu loh ya dengan acara ini. Gitu. Itu kenapa dibutuhkan daya tersebut untuk kita hadir, hadir sebetulnya saat ini. Gitu ya. Nah, dari struktural susunan tubuh manusia itu kita diciptakan sudah lengkap lah. Hardware, software, semua sudah lengkap pokoknya. Jiwanya, raganya, semua sudah lengkap. Gitu ya, ruhnya semua sudah lengkap ya. Nah, partikel-partikel yang berada dalam tubuh kita, yang kita semua punya, kita punya yang namanya sel dalam tubuh kita. Saya sering bahas ini juga. Kita bahas lagi supaya makin lengket, supaya makin matang. Jadi pemaknaan nanti sama tubuh sendiri juga tuh jadi beda gitu loh. Jadi apa ya? Jadi lebih aware ya, lebih sayang mungkin ya. Jadi lebih perhatian gitu loh sama si
tubuh ini tuh mau dipakai apa sih gitu loh, ya. Jadi kita punya yang namanya sel di dalam tubuh kita, dan dia punya milivolt yang cukup tinggi, sekitar 60 sampai 90 milivolt kalau tidak salah. Dan kita punya triliunan sel yang berada di dalam tubuh kita, ya. Nah, kebayang nggak, satu sel itu sekitar 70 sampai 90 milivolt. Ini kita kali triliunan sel di dalam tubuh kita, berarti dia menghasilkan getaran yang begitu besar. Nah, getaran-getaran yang terjadi, yang bervibrasi di tubuh kita melalui sel tersebut, itulah yang kita namakan aura atau energi. Jadi munculnya dari sana, ya, dari getaran yang ada dalam tubuh kita, ada selnya, ada triliunan, ada baterainya, ada gelombang elektromagnetiknya, ada semua, itu menghasilkan yang namanya medan elektromagnetik yang kita sebut dengan aura, energi, gitu ya. Nah, tentunya semakin kita memaknai diri kita sendiri, semakin kita menjaga diri kita sendiri, akan semakin baik cara kerja si sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu. Ya, kita menjaga dari sisi apa sih? Banyak faktornya. Jadi dualitas terjadi di sini, ada di internal, ada di eksternal, gitu ya. Internal adalah kesadaran, eksternal adalah yang sifatnya men-trigger kesadaran kita, gitu ya. Jadi internalnya apa? Ya tentang awareness kita makan apa, gitu ya. Tentang awareness kita mau berpikir apa, tentang awareness kita mau merasakan apa, tentang awareness apapun kita mau merespon yang ada di luar diri kita. Karena sejatinya apapun yang di luar diri kita tuh awalnya tuh biasa aja. Nah, dia menjadi terkadang luar biasa, ya, atau mungkin bahasanya luar binasa gitu ya. Itu tuh kan semua gimana respon kita, gitu ya. Seolah-olah menjadi sesuatu hal yang sifatnya petaka gitu, atau masalah atau berat sekali gitu. Itu semua tergantung respon kita. Nah, yang perlu dikaji adalah kenapa sih katakanlah ada seseorang yang merespon hal apapun itu sudut pandangnya selalu muncul dari sisi yang kurang enak, gitu ya. Mungkin bisa dikatakan sisi negatif, gitu ya. Nah, kemungkinan besar bisa jadi karena partikel-partikel sel gelombang elektromagnetik yang ada dalam dirinya, yang ada dalam tubuhnya. Bisa jadi kemungkinan besar banyak yang tidak aktif, ya, banyak yang mati. Kita kan ada proses regenerasi sel tuh, ya. Semakin kita cermat, semakin kita apik, semakin kita sering bersih-bersih, itu regenerasi sel itu akan terjadi, gitu. Nah, ini banyak yang kemungkinan besar tidak tergantikan, tidak terregenerasi, gitu. Karena apa? Banyak faktornya yang tadi, ada internal, ada eksternal, dari makanan, dari informasi, dari apalagi ya, gaya hidup, apapun itu, gitu ya. Nah, ada yang paling besar yang memang setiap orang itu pasti selalu dapatkan, mau nggak mau, suka nggak suka, itu pasti semua orang bawa, ya, di dalam tubuh kita. Sejak kapan? Sejak kita lahir ke alam semesta ini, ke muka bumi ini, adalah sebuah data, ya, yang kita sebut dengan data turunan, ya, lungsuran data, atau lungsuran karma, atau lungsuran informasi, lungsuran kebiasaan, apapun itu bahasanya. Dari mana? Itu kita semua dapat turun tuh dari kedua orang tua kita, sudah pasti dari sana. Kalau kita bahas yang di masa saat ini, gitu ya, sedikit masuk agak ke masa lampau. Kalau dari masa lampau bawa nggak? Bawa, sudah jelas bawa. Itu kenapa pembentukan kita hari ini tuh kan semua atas dasar ada bawaan-bawaan dari leluhur-leluhur kita, gitu. Ya, itu kenapa kalau saya sedikit bahas, ada orang yang punya privilege enak sejak lahir, ada orang yang dapat keberuntungan sejak lahir, ada yang lahirnya, mohon maaf nih, bernasib kurang oke, kurang baik, gitu ya. Itu semua ada sangkut pautnya, itu semua ada hubungannya, gitu. Nah, kita bicara yang sekarang saat ini, bahwa data turunan tersebut lungsurnya dari kedua orang tua kita, ya. Lewat apa sih? Lewat yang namanya bersetubuh, orang tua kita bersetubuh, ya. Karena di sana tuh terjadinya pertukaran energi, yang dimana pertukaran energi secara sakral itu menghasilkan sebuah energi baru. Ya, jadilah kita saat ini semua yang ada di sini, gitu loh, ya.
mau berapapun usianya. Semua lungsurnya lewat sana. Nah, pada saat pembentukan tersebut itu adalah hal yang terpenting, yang utama. Jadi pada saat awal pembentukan pertukaran energi, ini pembentukan energi barunya datangnya lewat apa nih? Lewat suka sama suka, atau lewat luka sama luka, gitu. Ya, ketika yang satu ingin, yang satu Kalau lewat tidak. hilaf gimana? Hilaf. Itu yang sering terjadi, Pak Bu. Sudah kejadian, Aku hilaf, tapi gitu. aku hilaf. Padahal udah kejadian. Ini yang nonton kayaknya produk hilaf deh ya. Padahal nikmatin sih. Di cover aja pakai hilaf lah, supaya terlihat spiritual, Pak Bu. Ya, jadi ya itu salah satunya ya tadi, lewat hilaf, lewat apapun itulah pembentukannya. Nah, itu tuh bisa dipastikan, bisa di cross check secara data. Kita saat ini tuh apa? Kita saat ini seperti apa? Itu bisa di cross check lewat sana. Saya yakin yang berada di ruangan ini, yang berada di roomnya siang hari ini, yakin semuanya sudah melewati sebuah perjalanan. Karena saya yakin yang satu frekuensi semua di sini tuh tentang kesadaran tuh udah hal yang sering didengar lah, sudah biasa gitu loh, gitu ya. Namun akselerasi setiap orang yang berbeda kan, dan kemauan setiap orang yang mengignite dirinya lah untuk saya tuh mau dibawa kemana, terus bermanfaat sejauh apa untuk saya gitu loh. Ya, nah jadi balik nih, data yang tercipta sejak terjadinya pertukaran energi secara sakral dari orang tua kita, itulah kita saat itu, gitu ya. Dan itulah menjadi kita saat ini, gitu. Dari penolakan ke penolakan, ya udah otomatis jadi yang tertolak gitu loh. Namanya ditolak udah pasti acuh. Sama kayak barang, ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau sama barang kita udah nggak suka, pasti akan acuh sih, akan biasa aja, akan ya udah aja, akan beda lah kalau misalkan kita suka sama barangnya, kita satu frekuensi, kita ngerasa nyaman, itu secara natural tuh muncul tuh rasa menyayanginya, mencintainya, menjaganya tuh muncul. Secara natural pasti seperti itu, gitu ya. Tapi kalau beneran kita nggak suka mah, ya udah aja, acuh, mau disimpan di mana, mau tiba-tiba lupa juga dia lupa kalau dia lupa gitu loh, ya. Bahkan nggak tahu kalau dia lupa gitu loh, ya. Gitu. Ada juga yang memang betul-betul diinginkan, yang betul-betul ya saya pada saat pembentukan saya itu memang betul-betul mau gitu. Jadi beragam, bervariasi, ya itulah kenapa kehidupan terus berlangsung gitu loh. Ya karena dari sini semua startnya gitu ya, karena ada bibit-bibit ini, ya ada bibit-bibit yang memang butuh dipulihkan, ada bibit-bibit yang tinggal melanjutkan, dan seterusnya pun sama-sama belajar gitu loh. Ya, mau yang melanjutkan atau mau yang sedang dipulihkan pun sama-sama belajar semuanya gitu loh. Karena setiap babak kehidupan itu kan semua tentang belajar gitu ya, tentang belajar itu, tentang bertumbuh, tentang belajar, tentang latihan gitu. Nah, jadi ketika data itu dapat semua, katakanlah kalau bahasannya adalah pembersihan energi, ya artinya kita harus tahu dulu ada data apa yang tidak bersih dalam diri kita gitu loh, gitu ya. Data yang tidak bersih itu apa tuh? Banyak sekali, tidak diinginkan, udah gitu ditolak, udah gitu muncul dari kemarahan, muncul dari ketidaksadaran, muncul kalau kata Kang Abu tadi dari kehilafan, tanda petik ya. Gitu, itu semua kan sesuatu hal yang memunculkan data-data yang tanda petik tidak bersih gitu loh. Jadi mau masuk ke pembersihan energi itu ya sebetulnya butuh tahu dulu di ruang diri kita itu apa sih yang memang butuh dikeluarkan, apa sih yang butuh dibersihkan gitu. Kalau saya sering analogikan adalah terkadang kita menggendong sebuah tas bawaan, tas milik kita, tapi itu isinya semua bawaan, itu di dalamnya isinya punya orang lain semua gitu loh. Bahkan space yang jadi milik kita tuh sangat sedikit gitu. Jangan-jangan kita hanya cuman bisa bawa aqua, tapi selebihnya ada apapun itu di luar itu tuh semua titipan orang. Nah sama kayak gitu. Dan pada saat kita bawa berat, tasnya mah punya kita yang beli pakai duit kita, tapi semua isinya adalah isi orang lain. Nah itulah yang terjadi dengan data sebetulnya yang ada pada saat kondisi kita saat ini gitu ya. Jadi untuk pembersihan data ini kita butuh tahu dulu, kita butuh bongkar dulu sebetulnya apa sih isi di balik tas tersebut gitu. Apakah betul isi saya atau banyak diisiin sama isi orang lain gitu. Nah biasanya kalau sudah diisiin sama orang lain,
itu otomatis percikan-percikan energinya pun ya jadi tidak murni energi kita ya. Banyak titipan energi-energi orang gitu loh. Ya, orang di sini kita sebutlah, katakanlah yang terdekat ya sudah pasti orang tua kita. Habis itu lingkungan, keluarga, ring satu gitu kan. Lewat apa masuknya? Lewat informasi, lewat percakapan, lewat indera-indera panca indera kita, pendengaran, penglihatan, semua lewat sana masuknya. Nah itu semua terjadi ketika dibiarkan, ya balik ke hukum tadi bahwa energi adalah gelombang elektromagnetik yang bergetar, dan sel kita menggetarkan itu semua, menghasilkan energi di dalam diri kita. Itu tuh nanti mulai ke cover tuh, mulai ketutup. Jadi si daya atau gelombang elektromagnetiknya tuh banyak yang pincang, banyak yang mati. Sama kayak batu baterai udah mau habis, ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kalau remote baterainya mau habis tuh dia kayak apa? Kayak kok kadang mau, kadang enggak gitu, kadang mau, kadang enggak. Lama-lama kalau nggak diganti, nggak diregenerasi, ya mati. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa menggunakan remote tersebut untuk mengoperasionalkan gitu loh. Gitu ya. Nah, coveran inilah yang butuh dibersihkan untuk untuk agar regenerasi sel kita atau energi atau gelombang elektromagnetik yang ada dalam tubuh kita masing-masing ini tuh selalu terjaga gitu. Ya, selalu terjaga, selalu terolah, selalu terlatih. Kenapa? Karena ujung-ujungnya memang kita narik apapun yang ada dalam kehidupan ini ya pakai ini gitu loh, pakai energi ini. Narik energi ya pakai energi lagi gitu loh. Ya, narik apapun loh. Kalau misalkan mau narik uang atau narik apa, handphone, iPhone 17 Pro misalnya, pakai apa? Ya mereka semua kan energi sebetulnya. Nah, nariknya pakai energi lagi gitu loh. Pakai energi yang ada di mana, yang ada di dalam diri kita gitu loh. Dan ada muatan dan daya sebesar apa untuk kita menarik sesuatu. Nah itu tergantung kebersihan sebetulnya dari dirinya kita masing-masing gitu loh. Ya, jadi kalau yang dikatakan dengan bersih-bersih itu ya setiap hari kita bersih-bersih tubuh yang terlihat gitu. Namun jarang sekali orang itu membersihkan tubuh yang tidak terlihat. Berarti kalau ada orang narik-narik yang ganteng, yang cantik, nggak ketarik, kurang bersih orangnya ya? Kurang bersih Pak Bu. kurang skincare Pak Bu itu. Ya, itu kan kayak yakin gitu. Yang satu yakin mau, yang satu yakin enggak gitu ya. Itu kan. Yang enggak dipaksa mau gitu kan. Akhirnya hilaf. Jadilah kita semua ini. Sama kayak konsep berdoa Pak Bu. Ini ada kejadian Pak Bu ya dari kisahnya klien sih. Kang, saya tuh kalau berdoa gini. Ya Tuhan kalau dia bukan ya Tuhan kalau dia jodoh saya, tolong dekatkan. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, tolong gimana caranya deketin juga. Sok gimana Pak? Kan liar gitu ya sebenarnya. Kalau jodoh deketin, kalau bukan lebih dekat gitu. Lebih dekat, tolong lebih dekat. Nah, ini tipikal orang ngatur Tuhan sih. Tuhan juga pusing punya hambanya kayak gini gitu. Aduh pusing nih. Gitu. Nah, tapi faktanya Pak Bu, pada saat itu ya beliau ada ketemu. Terima kasih percaya ketemu saya gitu. Yang ngeluh juga tentang doanya sendiri gitu. Doanya kan terjadi nih. Seolah-olah ya. Undangannya terjadilah. Tarikannya terjadi gitu. Tapi pas semuanya sudah terjadi, karena munculnya mungkin ya dari sebuah data dirinya yang pada saat itu tanda petik korslet lah ya. Itu bahasanya. Ya udah, pas udah ketarik, mintanya itu pas udah ketarik tapi komplain sama yang diminta gitu loh. Itu sering terjadi Pak Bu, sering sekali terjadi. Kenapa? Karena biasanya pada saat dia mengundang sesuatu, menarik sesuatu, ya kadang-kadang dia menarik berdasarkan pikiran dia yang terproyeksi dari yang di luar diri gitu loh. Tuh si Anu gini, tuh si Anu gini, tuh si itu gini, si ini gini, dia udah nikah, dia udah apa, dia punya anak, segala macam. Udah akhirnya seolah-olah termotivasi, padahal mah dia sedang terdelusi gitu loh. Ya. Nggak, kayaknya pada akhirnya juga kebanyakan ketika kita tidak menyadari, kita akan menyesali doa sendiri sih. Betul. Benar nggak? Betul. Ketika misalnya pas mau aduh mudah-mudahan dia jadi jodohku. Nah, abis nikah, aduh ketahu gitu nggak doa gitu kan ya. Kan sebelum nikah kayaknya kita jodoh abis selesai kayaknya kita enggak deh. Nah, ini kan semua jadi paradoks ya. Di satu sisi menginginkan, tapi begitu tahu realitasnya, justru kita bisa menolak gitu. Betul nggak? Betul Pak Bu, betul. Itu dari sisi konteksnya yang
dia menyesali doa sendiri. Ada juga Pak Bu, yang hari ini semua itu kenikmatannya dia tuh ya memang hasil tarikannya dari dulu doanya gitu loh. Semua konsekuensi doanya masing-masing lah. Masing-masing. Yang kurang dicuning itu syukurnya Pak Bu. Ternyata ada yang seperti itu juga gitu. Ya kayak yang sempat kita bahas kemarin lah ya. Bahwa terkadang seseorang itu sudah masuk ke fase penyembuhan, tapi dia tidak sadar dia sudah sembuh gitu loh. Ya. Jadi ini combo sini, udah korban hilaf, korban doa sendiri lagi. Nah. Habis gitu nyalahin Tuhan. Gitu ya. Lah, lu yang mau gitu ya, kira-kira ya. Combo pedas. Oke nih, kita cut dulu sebentar ya. Ini kita ngelihat dari sudut pandang. Jadi tadi Denny sudah ngejelasin tentang bagaimana sel, bagaimana tubuh, bagaimana semua energi, bagaimana semua aliran. Kembali ke satu poin ya teman-teman, Ibu dan Bapak, mungkin nanti kita akan elaborasi ini karena kan konteksnya adalah bagaimana pemulihan gitu. Kalau kita mulai menyadari bahwa 50 triliun sel yang ada di tubuh kita, let's say satu selnya 1,4 volt, ada 70 triliun sel, itu semua punya sistemnya sendiri. Jadi saya sering bilang bahwa the most sophisticated penciptaan teknologi tertinggi, terbaik, paling top itu adalah tubuh kita gitu. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki semua sistem ini sudah bekerja secara sempurna. Nah pertanyaannya nih, tahu nggak yang membuat kenapa kesempurnaan sistem tubuh ini jadi tidak baik? Itu satu, master controlnya ada di mind kita nih. Karena pikiran ini yang membuat justru tubuh ini tidak meregulasi selnya dengan baik, tidak memperbaiki tubuhnya, sel feelingnya dengan baik, karena semua master controlnya ada di sini gitu. Jadi CEO-nya itu ada di sini. Maka kenapa tidur bobo itu menjadi pemilihan terbaik? Karena waktu tidur ininya off. Waktu ininya off, tubuh tuh happy banget. Yes, gue bisa melakukan yang terbaik karena master gue lagi tidur gitu. Gitu nih. Betul. Nah, saat si master ini lagi tidur, yang dimana master ini overthinking lah, ke depan terus, ke belakang terus, khawatir, cemas terus, si tubuh nggak bisa potensinya maksimal karena justru tertahan oleh pikiran, oleh mind kita, oleh pikiran, perasaan, emosi kita. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya justru yang membuat tubuh ini tidak bekerja dengan baik adalah pikiran kita sendiri gitu. Nah, nanti kita elaborasi dari sudut pandang Unis. Gimana kita mengatur tubuh dan pikiran agar selaras supaya energinya justru malah nggak kesedot atau nggak kebuang ke tempat-tempat yang nggak bermanfaat gitu. Gimana nih? Oke, cara mengatur ya. Sebetulnya mungkin Pak Bu ini yang base aja ya, basic aja ya, yang mungkin langsung bisa praktek lah gitu. Ya, karena banyak cara yang praktikal. Satu, biasakan diri teman-teman atau Bapak Ibu sekalian melakukan apa yang rasanya gua banget. Yang saya banget lah pokoknya. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu hal yang saya banget gitu, yang gua banget, itu tuh energi kita tuh akan terus terjaga. Contoh nih, Paduka ya, mau sehari ada 5 kajian, plus online, plus live, itu baterainya nggak habis-habis. Ya. Kalau di saya ngadepin klien setiap hari, saya suka sama ngecas baterai gitu loh. Ya. Jadi masuknya ke yang hal-hal yang simple aja dulu. Mulai sadari apa sih rutinitas, kebiasaan yang tidak kamu suka gitu. Itu mulai disisihkan ya, mulai dibersihin tuh. Perlahan aja, pelan-pelan. Jangan sekali jadi. Karena apapun tuh butuh proses. Nggak bisa. Kalau sekali jadi juga nanti kaget. Dan biasanya nanti yang udah biasa, mohon maaf nih, di konteks people pleaser nggak enakan, itu biasanya nanti malah merasa bersalah, Pak Bu. Ketika terlalu sekali jadi tuh. Jadi pelan-pelan. Mulai tuh dirasain apa sih dari pagi sampai malam tuh dicek apa sih yang saya nggak suka, apa yang saya suka. Apa perlakuan atau kegiatan yang pada saat saya melakukan rasanya kok nggak habis-habis energinya, ngelakuinnya 3 jam, 4 jam, tapi nggak kerasa gitu, berasa 5-10 menit gitu loh. Itu mulai dicek tuh. Yang paling simpel itu, ya, mulai sadari itu tuh. Mulai apa? Mulai pilih gitu loh. Pilih apa yang mau saya lakukan. Kenapa? Ya karena balik. Hidup itu kan semua tentang pilihan. Ya. Kita mau menolong orang, tapi berujung kita menggerutu, itu pilihan kita. Kita mau menolong orang yang berujungnya mengisi hati kita, mengisi energi kita, itu pun pilihan kita gitu loh.
Nah itu pilihan tuh munculnya dari dalam diri kita sendiri gitu loh. Ya, makanya apa-apa itu dirasain. Kenapa? Karena kalau tadi Kang Abu bilang tentang otak, karena otak ini tahu apa yang kita tahu. Tapi kecerdasan hati itu bijaksana terhadap apa yang kita tahu. Itu dua hal yang berbeda tuh. Kalau otak itu tahu ya dia tahu aja. Tapi kalau hati dia bijaksana terhadap apa yang kita tahu dan gimana kita mau melakukannya gitu loh. Kita mau mengaplikasikannya seperti apa. Itu hati. Makanya ada dua kecerdasan gitu loh. Ya mungkin kalau sedikit Pak Abu ya pakai huruf pertama yang muncul adalah alif gitu ya. Kayak itu kenapa alif tuh ajek gitu gini. Ya sebetulnya kan penyelarasan ini kan. Gitu loh. Penyelarasan dari sini ke sini terus apa yang keluar gitu loh. Ke sebuah tindakan gitu loh. Itulah kurang lebih ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi bahas tidur rutin dijaga sebelum jam 11. Itu yang basic. Itu mah udah paling basic. Kenapa? Karena tidur sebelum jam 11 itu dapat tuh momen recharge 11 sampai 1. Ini di mana itu sel-sel kita tuh nanti diregenerasi tuh gelombang elektromagnetiknya tuh. Ya, itu udah yang paling praktikal, yang paling simpel itu mah. Kang, tapi saya nggak bisa tidur jam segini, itu semua pilihan Anda gitu loh. Ya, sadari aja. Balik ke yang tadi makanya, kalau kita bahas tentang sel, nanti kita akan aware, kita tuh mau menggunakan tubuh kita tuh seperti apa. Karena gini loh, tubuh kita tuh sama seperti kendaraan. Ketika kendaraan dipakai, dia butuh maintenance, butuh tune up, betul nggak? Tubuh juga sama gitu loh. Pikiran kita punya pikiran, kita punya power untuk mengaktifasi pikiran kita. Kita mau milih mikir apa. Kita punya perasaan, kita punya energi untuk mengaktifasi perasaan tersebut. Kita milih mau merasakan apa. Itu semua ada di kita pilihannya gitu loh. Ya, jadi sejak kita mentertibkan diri kita, tanda petik, nanti rezeki juga tertib gitu masuknya. Gitulah kurang lebih. Ya, jadi semua dimulai dari kita. Itu hal yang basic. Mungkin siang ini nggak sulit lah Pak Abu ya. Kita pakai yang basic-basic aja dari situ dulu mulainya. Gitu ya, dari orang mulai milih apa yang dia suka, mulai lakukan apa yang rasanya saya banget, terus mulai menjaga pola tidur. Itu aja cara pembersihan energi Pak. Itu dulu yang paling simpel. Oke. Saya pengen balik mundur ke belakang, Nis. Kan mau nggak mau kita tuh nggak pernah minta ada ke sini ya. Kita ada selalu ada dalam pola penyatuan energi orang tua kita yang hasilnya kita. Premis saya adalah setiap yang dilahirkan korban. Ya, itu dulu nih. Quote and quote-nya, ini kita pakai bahasa dulu supaya gampang. Artinya, kita nggak bisa memilih datangnya dari mana, tapi justru kita adalah dalam tanda petik korban dari pewarisan energi orang tua kita. Dan kemarin ngobrol sama Dokter Rama, itu ada hal yang menarik nih. Semua orang mau datang ke room spiritual, mau datang ke psikiater, mau datang ke psikolog, mau kemana-mana, tujuannya satu sih. Pengen freedom nih. Betul. Artinya, kita sudah terkondisi dengan sebuah program korban dan kita hidup ini lagi belajar merdeka dari program itu, betul nggak? Betul. Nah, pandangan Unis tentang konteks freedom dari program lama, dari energi lama membaru tuh gimana sih? Pandangannya? Ya. Oke, freedom ini kan artinya kan dia kan tidak merasa bebas kan? Artinya gini lah, mereka tidak siapapun itu tuh tidak mendapatkan dirinya sendiri gitu kan. Makanya orang yang masuk ke room siapapun tadi itu tujuannya adalah intinya pengen freedom gitu loh. Karena semua tuh yang datang pasti bawa data lah. Udah pasti itu membawa data gitu ya. Ya balik Pak Abu ya. Esensinya di sana kan sebetulnya banyak sekali yang faktanya adalah orang itu memang tidak minta dilahirkan. Dan kita ini adalah tanda petik tadi kalau menurut Pak Abu adalah sebagai korban. Tapi dia nggak pernah tahu dia korban, Pak Abu. Gini. Kalau dari lahir dia vertigo, dia akan merasa vertigo itu normal. Betul. Benar nggak? Betul. Dari lahir dia udah sakit kepala vertigo nih. Sampai umur 20, 25, 30 bahwa udah vertigo itu normal. Kenapa? Dari kecil udah gitu kok. Betul nggak? Betul. Padahal vertigo itu quote and quote kelainan gitu ya kira-kira ya? Betul. Betul ya. Jadi dia tuh tidak pernah tahu bahwa dirinya tuh korban, Pak Abu. Itu kenapa tadi yang Pak Abu bilang, jadi dia itu sebagai korban, kalau kita tahu konteksnya korban itu, ya dia merasa dia biasa gitu. Dan sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ya masuklah ke ranah seseorang itu membicarakan bahwa takdir saya begini, ya saya mah apa tuh,
gitu kan. Ya saya emang nggak akan bisa, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya kegiatan-kegiatan yang membuat si korban tersebut akan terus berada dalam posisi korban gitu loh Pak Abu. Gitu. Jadi dia nggak sadar dia korban gitu. Ya. Dan yang menurunkan pun kebanyakan Pak Abu nih, rata-rata nih, ya. Yang menurunkan pun juga nggak akan ngerasa bahwa itu tuh adalah korban gitu loh Pak Abu. Jadi memang nggak ada sadar antara korban dengan korban, tapi terjadi dengan sendirinya gitu terjadi dengan sendirinya Pak Abu. Kenapa? Nah ini balik nih Pak Abu nih ke belakang nih. Ini sangkut pautnya banyak sama knowledge, sama kesadaran. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi itu seperti apa. Itu kenapa saya sering jelasin teman-teman ya, bahwa informasi apapun yang kita dapat dari leluhur kita, data gitu, yang saat ini, di kehidupan sekarang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tuh semua kan termemori, tersimpan storage-nya di pikiran bawah sadar manusia gitu loh. Ya, nah ujungnya itu masuk ke pikiran tidak sadarnya manusia gitu, unconscious mind, yang dimana di sanalah letak akhir transformasi dari informasi menjadi energi itu adanya di sana. Ya, di pikiran tidak sadarnya manusia. Dia diem di wadah pikiran tidak sadar manusia, bukan artinya dia tidak sadar. Justru dia bergetar gitu loh. Dia tuh bergetar, menghasilkan vibrasi yang sangat kuat. Getaran-getaran inilah yang terpancar ke alam semesta gitu. Nah, ketika getaran-getarannya terpancar ke alam semesta, gaungnya balik ke kita, itu semua berdasarkan si getaran yang ada di pikiran tidak sadar manusia gitu. Makanya Pak Bu, kalau di pengobatan yang saya lakukan saat ini gitu ya, penyembuhan, pengobatan apapun lah, healing pokoknya ya, itu yang disasar itu pikiran utama. Pikiran utama tuh unconscious mind-nya manusia, bukan bawah sadar, tapi unconscious-nya. Karena kalau di iceberg itu ada di Google, silahkan cek, itu paling bawah tuh dia hitam. Meskipun dia hitam, tapi dia tuh tidak mati gitu loh. Ya, justru dari hitam itulah yang menghasilkan bibit-bibit ke atasnya seperti apa gitu loh Pak Bu. Ya simpelnya sama kayak akar tanaman gitu. Kalau tanaman tidak tumbuh besar seperti seharusnya, tumbuh kontet, itu yang dipulihkan itu bukan batang atau daunnya, tapi dicek akarnya gitu. Nah, akar ini tuh definisinya ada di pikiran tidak sadar manusia gitu. Jadi seorang korban tidak akan merasa dia korban. Seseorang yang menjadikan itu korban pun tidak akan merasa itu korbannya dia gitu loh, Pak Bu. Oke. Ya. Mantap. Dan mungkin kita ngelihat dari sudut pandang psikiater nih. Jadi ini kalau kita bicara ya, mana nih psikiater dunia akhirat kita nih? Video, selamat siang semua. Gini Dok, tadi kan kita bicara tentang bagaimana energi dan konteksnya tentang bagaimana sih ketika si energi ini nggak stabil gitu. Nah, ada nggak sih kaitan antara yang kita bahas ini dengan sudut pandang psikiater tentang low energi kah atau apapun itu yang terjadi, yang Dokter Rama kan tiap hari ketemu orang-orang yang mungkin konteks jiwanya tuh lagi low energi gitu. Kaitannya di mana sih sebenarnya Pak Dokter? Ya, jadi kalau ngomong energi ya, bukan selamat siang semuanya. Jadi kalau kita bicara energi, memang hampir semua kali 99% yang datang ke saya itu dalam kapasitas low energi kan gitu. Nah, kenapa bisa low energi? Balik lagi tadi, karena banyaknya sampah-sampah emosi yang belum beres kan gitu. Kalau kata Kang Riz tadi ada unconscious-nya, senang bahasanya gitu ya, unconscious. Nah itu. Nah, kedua secara ilmiah ini kan ada buku bagus banget ya. Judulnya itu kan Brain Energy. Nah, karena memang ilmu-ilmu psikiatri psikologi itu kita bermain dengan organ namanya otak. Yang paling penting itu. Nah, si brain energy ini membahas sebenarnya kalau tadi Kang Denis bahas sel, kalau dalam bahasa kedokterannya sebenarnya mitokondrianya Kang Abu. Oke. Mitokondria. Jadi di sini ini sudah diteliti, semua pasien-pasien punya masalah-masalah penyakit kronis apapun, itu mitokondrianya rusak Kang Abu, Kang Denis. Sehingga mereka tidak dapat meregenerasi sel dengan baik. Nah, kenapa ya? Itu tadi banyak input dari makanan yang buruk gitu, informasi yang buruk, nah, pokoknya apapun yang masuk ke dalam tubuh. Makanya kan energi itu bagus kalau masuk yang baik-baik, artinya
kalau misalnya Kang Denis memberikan air energi yang harganya 50 juta itu, Kang Denis ya, yang lebih sakti dari air zam-zam itu, ya. tapi kita tapi kita makan seblak terus setiap hari kan tetap rusak energinya gitu loh, maksudnya gitu loh. Jadi salah satu cara untuk memulihkan energi salah satu menurut saya adalah apa? Dengan memperbaiki pola-pola yang ada di hidup kita gitu loh. Itu sebenarnya. Makanya berpengaruh kemana-mana. Tapi kalau di psikologi kan dua yang sangat spesifik, yaitu pikiran, perasaan gitu, dan perilaku gitu aja bedanya saya. Jadi sangat berhubungan Kang Abu, sangat berhubungan energi low energi itu. Karena makanya Kang Denis kan banyak rilis ya, suruh journaling itu biar apa? Biar energinya tuh rilis. Karena kalau nempel di kepala terus kan kayak punten orang mau BAB nggak bisa keluar. Itu energinya nggak kerilis gitu. Rasa nggak suka ditahan gitu loh. Karena apa ya, balik lagi energi itu akan, menurut saya ya, nggak tahu nanti Kang Denis selalu dikoreksi, artinya energi itu nggak akan baik kalau kita nolak gitu. Gitu. Begitu kita menolak realita kan energinya jadi low Kang Abu. Betul. Kalau bahasa Kang Abu kan kemelekatan. Nah itu melekat tuh energinya low itu Kang Abu. Gitu. Satu lagi Dok, sebelum ini, thank you Dok ya, by the way ini udah ngasih tambahan gitu. Satu lagi. Apa-apa lah, intermezzo. Kalau dalam pandangan psikiater kan pemulihan energi juga ada lah ya. Gimana sih dari sisi psikiater untuk memulihkan kembali mitokondria yang tadi nggak beres lah, perasaan pikiran yang nggak dalam tanda petik homeostasisnya seimbang lah. Gimana tuh? Betul. Gimana? Harus gimana? Jadi gini, pertama teman-teman, kan kalau kita bicara masalah-masalah psikiatri psikologi, itu kita bikin struktur dulu. Ada gangguan-gangguan yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu kan kira-kira ya gitu. Nah, kalau kita bicara yang ringan sedang, itu biasanya mereka bisa kooperatif tuh Kang Abu, Kang Denis untuk melakukan hal-hal yang kita suruh. Bisa Kang Denis tolong journaling gitu, itu bisa tuh. Tapi kalau yang berat, ya misalnya kalau pasien-pasien skizofrenia misalnya yang bicara gitu kan, ngomong sendiri, nah kan pasti Kang Denis pun kesulitan memberikan itu gitu loh. Kenapa orang ngomong gak nyambung gitu kan ya, kira-kira kan gitu. Nah itu harus diobatin dulu. Jadi pertama untuk perbaikan energi, pertama untuk yang berat obatin gitu Kang Denis. Nah kalau yang ringan sedang itu bisa dengan cara apa? Mulai memperbaiki cara-cara hidup kan. Betul. Nah itu. Nah gimana cara memperbaiki? Nah dalam jurnal-jurnal yang baru, psikiatri ini sudah masuk dalam gangguan-gangguan termasuk metabolik. Metabolik itu apa? Jadi ada inflamasi di tubuh gitu. Nah, jadi gimana cara salah satu yang paling baik, yaitu Kang Abu sudah sering menerangkan bahwa salah satunya adalah puasa. Gitu. Puasa yang disebut dengan intermittent fasting itu. Kenapa? Yaitu autofagi itu. Nah, memperbaiki secara langsung yang secara otomatis sel-sel yang rusak gitu. Betul. Gitu. Jadi puasa. Nah, kan puasa itu meningkatkan energi ya, kan Indonesia. Betul. Puasa itu kan energi lagi naik kan. Iya, kenapa? Sel-sel jadi ini lagi. Kebayang nggak? Misalnya sebagus-bagusnya mobil, sehebat-hebatnya pemain, tapi kalau dia disuruh main 5 jam capek juga kan? Gitu. Nah, kedua, apalagi yang memperbaiki energi selain puasa, pola makan teratur, organik. Nah, satu secara psikologis yang ini nih, yang sering saya alami ini Kang Abu Denis, dan pasti setuju deh. Kita itu suka terjebak dalam yang namanya kebahagiaan hakiki, Kang Abu. Artinya apa? Seolah-olah kalau kita nggak bahagia itu jelek gitu. Dia nerima itu gitu namanya, ya. Iya, jadi itu disebutnya tuh ada di bukunya Russ Harris tuh namanya happiness trap, Kang Abu. Jadi mereka terjebak dalam kebahagiaan seolah kalau kita nggak bahagia, kalau kita ada pikiran negatif itu jelek gitu. Toxic happiness itu. Padahal kamu nggak bahagia juga nggak apa-apa sih gitu ya. Nggak apa-apa, jomblo nggak apa-apa, ini pada jomblo nggak bahagia nggak apa-apa, kan ada jojoba, jomblo bahagia. Kalem boy. Enggak, jojoba tuh jomblo bapuk, baknya ya. Ya sih, babak ya, bapuk dan bahagia, berarti gitu kira-kira. Bau. Gitu. Dan bau juga, gitu. Jadi memang gitu, itu terjebak Kang Abu, banyak terjebak dengan namanya happiness trap gitu. Jadi seolah-olah kalau bahagia tuh harus 24 jam gitu loh Kang Abu. Tuh. Nggak mungkin, pasti Kang Denis pun sehebat-hebatnya Kang Abu, Kang Denis pasti pernah ada rasa marah,
kecewa dalam Kalau aku tuh 24 kalau jam aku tuh itu. sering pura-pura bahagia aja sih. Nah, itu. Papa di belakang mah gitunya. Udut 5 bungkus. Udah 5 bungkus oge sih. Gitunya. 10 kalau gitu. Heeh, Atau Gitu. pura-pura sedih, Dok, untuk mendapati empati, Dok. Ya itu namanya bahasanya menjual kesedihan, Kang Denis. Itu Menjual banyak betul itu. betul. Betul, Banyak betul. klien yang menjual kesedihan. Jadi aku mah Hmm. apa tuh? Nah, itu kan menurunkan energi. Betul, betul. Low energi lagi gitu. Betul. Jadi itu banyak lah faktor-faktor. Tapi secara ilmiah tadi ya, mitokondria dengan cara apa ya, puasa, ya pola makan diatur, olahraga dan segala macam itu real gitu. Hmm. Hmm, Nah itu kedua tadi jangan terjebak sampai happiness trap itu banyak banget itu. Yes. keren deh. Kayak Happiness trap. rasa takut yang kayak takut tuh nggak boleh gitu. Hmm. Apa? Hmm. Oh, kayak sedih tuh nggak boleh ya nggak apa-apa terus kenapa gitu loh. Hmm. Itu yang dibahas kemarin Ah. Teh, Dok, yang malam-malam Teh. Persis. betul itu. Jadi kalau Ah. udah dapat happiness, Ah. dia fokusnya sama abis ini saya dapat buruk apa nih? Betul itu Udah. happiness trap. Jadi Happiness seolah-olah trap. kalau gue nggak bahagia tuh ada yang salah gitu ya. Ada yang Nggak apa-apa salah. juga. Betul, betul, Nggak apa-apa. betul. Betul. Ya, gitu aja sih dari saya. Mantap. Mantap, Dok. Nuhun pisan. Kita tepuk tangan dulu dong buat Dokter Rama. Thank Dokter you Rama ya. hati-hati di jalan ya. Sampai Thank you, ketemu Dok. lagi Lanjut, ya. ini juga Hati-hati, Dok, ya. baru nyampe Ayo. nih, baru Iya. nyampe nih praktek lagi nih. Oke, Yowes. sip. Thank you, Lanjut, Dok, Bye ya. semua. Thank you, Dok. Ayo. Ya. Thank you, terima kasih. Ya. Thank you, hatur nuhun Thank Dokter Rama. you. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Dokter Rama. Oke nis, menarik banget nis. Nah, tadi mungkin agak diselami ya Nis, yang bagus tuh untuk kita dalamin sedikit nih. Salah satu adalah ketika kita ke energi bocor adalah kita kehilangan bahagia. Di satu sisi ada yang disebut happiness trap gitu. Gimana sih untuk kita menerima bahwa hidup tuh nggak harus bahagia juga sih, nggak harus gini sih, bahwa let's say anxiety ada, ya itu juga bagian. Misalnya gini, kita perlu stres loh dalam hidup. Karena tanpa stres, tanpa tekanan kita nggak akan bisa berkembang gitu. Over stress yang perlu di maintenance gitu. Nah, apa pandangan Unis terhadap si happiness trap tadi gitu? Oke, jadi gini Pak Bu. Menurut saya teman-teman ya, kenapa itu terjadi? Karena biasanya kalau nggak di kiri banget, di kanan banget. Kiri ini biasanya konteksnya kesedihan, kanan ini konteksnya kebahagiaan, gitu ya. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang yang di kanan banget itu kita juga nggak tahu Pak Bu. Kalau kita tuh lagi bahagia atau kita lagi pura-pura bahagia. Yang di kiri sama. Ini kita sedih beneran. Atau kira-kira kita hanya sedih-sedihan gitu loh. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian gitu loh. Itu kenapa makanya yang tertinggi menurut saya teman-teman ya, kalau di LOC, level of consciousness, itu ada tuh di level 250, hijau warnanya. Ya, jadi seseorang yang sudah dari force ke power itu titik tertingginya mah tetap di tengah-tengah netralitas, Pak Bu. Ya, karena kalau sudah masuk level netralitas, nanti ujungnya dia tanpa batas, Pak Bu. Ya, sama kayak analogi yang pernah dijelasin di Bro Talk itu. Ya, kalau minta tolong sama orang bukain pintu yang di dalam tapi kuncinya nggak dibuka, pengen bukain dari luar gitu. Di dalam rusak gitu si handle-nya, adanya di luar gitu. Tapi kuncinya nggak dibuka, nggak pernah bisa kebuka, Pak Bu, pintunya, betul nggak? Gimana pun orang mau nolong, mau membantu, mau empati, kuncinya di dalam, dikunci dari dalam. Nggak bisa. Nah, netralitas itu adalah starting point-nya ketika dia mau, Pak Bu, untuk membuka, untuk meloskan, untuk mengendorkan lah si kuncinya gitu loh. Berarti ini udah pada hasil hilaf, sekarang lagi pada kekunci dari dalam lagi ya orang-orang ya. Keteram di dalam. Tolong gitu lah, kuncinya di situ kok gitu ya. Oke, terus. Ya, itu yang terjadi makanya. Ya ini mohon maaf ya, biasanya nih, yang udah atas banget, yang dapat level-level pencerahan banget, dia tidak menikmati pencerahan tersebut, tapi dia merasa cerah gitu loh, masih ada merasanya Pak Bu. Dan biasanya kalau ujungnya udah merasa, apalagi yang sering kita bahas ya, masuknya figur otoritas gitu, udah selesai Pak Bu. Di situ tuh dia biasanya masuk konteks ke, wah saya jangan kelihatan sedih nih, saya nggak boleh sedih nih, saya harus bahagia terus, saya harus happy terus pokoknya, gimana caranya gitu. Karena dia dipatri Pak Bu, hanya di satu kutub,
di satu titik gitu loh. Sedangkan kan permainannya di alam semesta ini kan nggak bisa cuma tinggal di satu kutub. Baterai untuk remote. Kalau positif sama positif, Pak Bu ya, mau harga remote. Ini suara agak mengecil nih. Oke, cek. Jelas? Enggak. Aman tuh? Ente. Kela. Cek. Nah, oke. Oke, sip ya? Ya. Oke. Nah, alam semesta ini kan kehidupan ini kan nggak bisa cuma menganut satu kutub. Ya. Baterai kalau kutubnya positif sama positif, mau harga TV-nya 100 juta, remote-nya pun jadi ikutan mahal, pakai baterai yang positif-positif nggak akan bisa dioperasionalkan. Tetap butuh kutub positif dan negatif supaya listriknya jalan gitu loh, Pak. Oke. Nah, kita tuh jadi listriknya. Listrik ini kan sebetulnya si kutub netralitasnya di antara positif sama negatif, hasilnya adalah listriknya gitu loh, Pak. Oke. Gitu. Dan kalau di konsep keenergian, Pak Bu, mudah ngeceknya. Kalau energi kita bocor seperti apa? Seketika kita mendengarkan sesuatu atau kita merespon sesuatu, tubuh kita rasanya mengkerut gitu ya. Artinya ada yang salah atau ada vibrasi yang terganggu di dalam tubuh kita. Secepat itu sebetulnya. Gitu ya. Jadi seketika kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, terus kita lemas, kita pusing, kita jadi nggak mood, nggak semangat, itu tuh berarti vibrasi energi tubuh itu terganggu. Secepat itu, Pak Bu. Hanya Gitu ya. Dengan ngelihat Hanya atau dengan ngelihat. ngedenger misalnya gitu Ngedenger, ya. Yes, betul Ya sekali. baru ngelihat mukanya kan, ya dia lagi. atau pas ngumpul-ngumpul, ya ada dia gitu kan. Itu langsung mood berubah, rasanya turun. Itu tuh Tapi problemnya di dalam kan? di dalam. Tetap. Nah, berarti dia jadi trigger kan? Jadi trigger, itulah butuh kontemplasi, cross check Pak Bu. Itu kenapa terjadi gitu loh. Sampai di level mana? Ya sampai pada akhirnya yang tertinggi tetap levelnya netralitas. Yang tanpa batas itu adanya di level netralitas. Terus gimana supaya dia tetap ada, tapi nggak jadi mengkerut gitu? Gimana caranya? Diberesin Pak Bu emosinya. Itu kan pasti kalau kita sangkut pautkan sama energi. Diberesin emosinya atau diberesin orangnya? Habisin. Dua Pak Bu, bisa gitu atau bisa sendiri. Nggak, tapi kan banyak orang berpikir bahwa kalau dia nggak ada, aku baik-baik aja. Tapi kenyataannya begitu dia nggak ada, memori dia masih ada di dalam. Ternyata bukan dia problemnya, di sini problemnya. Bener nggak? Aku problemnya. Nah, terus. Gitu. Artinya kan ada yang termemori nih sama si dia gitu kan. Ketika melihat memori aktif, mengkerut, vibrasi terganggu, artinya ada yang salah. Sama siapa? Sama kita. Ada di dalam diri kita semuanya gitu loh. Pak Bu, itu kenapa kalau di dunia kesembuhan, Pak Bu, ini di pemahaman saya teman-teman ya. Kalau beresin sesuatu tuh manusia tuh dua, level emosi sama level energi, dua-duanya. Gitu. Itu kenapa kan ada bukannya emosi kan energi in motion. Apa bedanya sih level emosi, level energi itu bedanya apa? Kalau energi itu beresinnya di pikiran tidak sadar. Emosi yang diberesin di pikiran bawah sadar. Oh, tidak sadar dan bawah sadar. Tidak sadar dan bawah sadar. Contoh. Tadi orang nyebelin nih. Secara emosi gimana beresinnya, secara energi gimana beresinnya? Harus dua-duanya Pak Bu. Secara emosi diakui apa yang membuat kita nggak suka dengan kehadiran orang tersebut. Bisa jadi punya memori, pernah utang lah, pernah apalah, pernah itulah segala macam. Itu diakui, itu dirilis. Nah pengakuan itu kan sebetulnya level emosi. Gitu. Ya, pengakuan itu level emosi. Jadi begitu mengakui, emosi lagi diberesin ya? Emosi lagi diberesin Pak Bu. Oke. Ya. Oke. Karena mengakui itu butuh jiwa yang besar, Pak Bu. Kadang-kadang kan orang, benar nggak? Orang tuh berat mengakui kalau dia tuh ada masalah gitu loh. Saya sebagai kakak rada susah mengakui adiknya lebih pintar. Tapi legowo. Berarti saya udah beres emosinya ya? Terlepas lah itu Bapak Bulas. Bebas. Oke. Ya, jadi mengakui itu awal dari pemulihan emosi sebetulnya. Gitu. Kayak contoh Pak Bu, kita masukinlah ke obrolannya Dokter Rama tadi. Ketika dia punya happiness, dia takut ada sadness, betul nggak? Berarti pas dia lagi happiness nih, muncul ada yang nggak enak. Kan itu dia nggak mau ngakuin ada nggak enak itu gitu loh. Nolak sih, Nis. Nolak, ya udah. Ketika itu nolak, gengsi kan, sih. Gengsi. Ketika nolak, kan, kacau getaran kan? Kacau vibrasi. Yang terganggu apa? Energi. Udah pasti energi yang terganggu itu mah. Udah pasti. Baterainya di selnya mulai Pak Bu, mulai terganggu, tapi nggak secepat itu. Itu kan
tabungan Pak Bu sifatnya. Ya menahun, ditumpuk, lama-lama jatuh tempo gitu. Menahun, ditumpuk, lama-lama mentok gitu Pak Bu. Oke. Gitu sih. Ya, terus Berarti energi kayak gengsi gitu ya, Ah, posesif gitu. Dasarnya adalah emang nggak mau nerima ya. emang nggak mau nerima. Emosi jadi nggak beres. Emosi jadi nggak beres. Nah, sekarang tadi udah nerima nih begitu. Dia duduk di samping sebel, tapi diterima. Hmm, Diterima nih. diterima. Tapi tetap nggak bisa instan ya. Nggak proses, semua proses Pak Bu. Ya oke, itu satu. Nah, terus kalau misalnya udah diterima, ngeberesin energinya gimana? Salah satunya yang tadi di tips di awal, lakukan yang disuka saat itu. Oh, Contoh. berarti kalau misalnya ada orang nggak enak, saya sukanya kabur aja gitu. Kabur belum tentu solusi Pak Bu ya. Oh, belum tentu. Belum tentu. Pada saat dia kabur tapi masih terngiang, memorinya masih ada, berarti kan artinya nggak selesai secara emosi. Gitu. Jadi kalau saat itu memang mau nih, ini misalkan contoh Pak Bu ya, saya udah tahu cara beresinnya nih ketika ada sesuatu yang tidak enak, saat itu juga saya bisa membereskan. Setelah itu dia lakukan apa yang dia suka. Kalau di kafe mah gampang Pak Bu, pesen aja makanan atau minuman yang dia suka, selesai. Itu bisa naikin energi Pak Bu, sesimpel itu. Sesimpel itu Pak Bu, sesimpel itu. Apalagi ini mas sering banget di mana-mana, earthing, grounding, cari pohon yang gede-gede, pegang. Nyeker. Tapi jawaban paling susah kalau milih menu adalah terserah. Wah, terbaik. Terbaik. Ya, terserah itu terbaik. Terserah. Pas dipilihin, kok saya ini makanannya? Katanya terserah Pak Bu ya. Tapi akhirnya komplain juga gitu. Benar. Ya itu produk hilaf kayaknya. Produk hilaf. Gitu Pak Bu. Oke. Ya, jadi dua pokoknya, energi, emosi, dua-duanya diberesin. Apalagi sih energi banyak Pak Gu. Contoh, massage, spa. Di Bandung teh apa, Pak Bu suka jadi teh? Zen. Datang ke situ, itu energi yang diberesin. Bukan emosi, bukan emosi. Contoh Pak Bu, contoh. Aduh penat di kantor atau di mana, terus dia ke Zen. Relax, tapi sesaat. Besoknya dia relapse balik lagi. Kenapa? Karena secara energi dialirkan, secara emosi belum dialirkan, selesai, Pak Bu. Itu. Jadi dua-duanya. Jadi Zen itu berharap orang energinya kacau terus biar datang ya ke dia. Jadi laku ya. Iya, oke. Gitu. Oke. Oh, jadi ya kayak sentuhan, earthing, itu tuh ngaruh banget sama energi berarti energi, ya? Kalau itu energi. Sentuhan Ayurveda, sentuhan earthing, grounding, itu semua tentang energi. Meditasi tentang energi. Itu kenapa Pak Bu, satu lagi ya, orang masalah terus dia meditasi. Tenang nggak? Tenang. Tapi besoknya masalah. Balik lagi. Kenapa? Karena secara emosional, secara emosi, secara data, tetap ada yang belum dia rilis gitu loh. Tetap butuh dirilis. Jadi keduanya gitu loh. Dari kedua corong ini dirilis gitu Pak Bu. Tapi ngedenger Zen kayak ngedenger orang datang ke pengajian. Ke pengajian tuh tenang. Pulang pengajian chaos lagi. Bener nggak? Mungkin saat pengajian energinya oke, tapi emosi nggak diberesin kali ya. Emosi nggak diberesin. Misalkan, ini kan bisa berlaku untuk apapun. Benar. Orang bisa keluar untuk melepaskan rilis ke dugem lah misalnya, ke tempat healing lah gitu, macam-macam. Tapi kenapa itu datang lagi dan datang lagi? Ternyata nggak tuntas gitu ya. Betul. Dan jadilah pola. Gitu. Dikit-dikit nih masalah berangkat ke Zen. Dikit-dikit masalah berangkat ke Zen. Bukan salah si Zen, bukan. Si Zen mah kan media aja kan, mediumnya lah gitu. Tapi kita gitu yang berkontemplasi, berkaca gitu loh. Gitu. Termasuk dalam relationship juga energi ya Nis ya? Energi dan emosi, keduanya Pak Bu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, untuk tidak mengulang pola lama, untuk membentuk energi baru, untuk membentuk emosi baru, P3K-nya harus gimana Nis? Mengakui, udah paling besar itu. Oh, ujung-ujungnya mengakui ya? Mengakui, paling simpel Pak Bu. Ini kita pokoknya hari ini kita bahas case-nya base aja ya. Ya, base model. Mengakui, nih, Pak Bu. Sok mengakui. Tapi ada orang loh, aku tuh nggak tahu apa. Apa yang butuh diakui? Diakui nggak tahu, perasaan yang nggak ngerti. Ada loh yang gitu nih. Ya kayak gini, kamu lagi ngerasain apa? Apa ya? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mau menyembuhkan kalau yang sakitnya titiknya nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Benar nggak? Sip. Betul. Bisa terjadi kan? Bisa, sangat Gimana bisa tuh sama orang-orang gitu? Oke. Kenapa dia tidak tahu apa yang ingin aku akui? Karena pada saat dia kondisi dia saat itu gelombang otak dia lagi di atas Pak Bu, lagi di beta. Oh, sibuk.
Dia sibuk terus, makin dicari makin nggak nemu. Nah itu kenapa ada mediasinya lewat apa? Lewat meditasi. Turunin dulu gelombang otaknya. Nanti di situ biasanya dapat apa yang jadi masalah, apa yang jadi sesuatu yang tidak enak. Nanti dia bakal jadi mundur sesaat tuh ke kondisi tersebut, lalu dia melihat sudut pandang besar dari kondisi tersebut. Apa yang tadi sebelumnya itu bikin dia jadi masalah gitu loh Pak Bu. Oke. Gitu. Jadi itu tergantung kebutuhan Pak Bu. Ada yang memang seseorang itu dianugerahi, memang ketika dia mau mengakui itu langsung. Ada yang memang alot banget karena terlalu dalam, terlalu kuat, ya udah dia masuk dulu titik ruang tenang dia aja, ruang jeda dia aja. Gitu. Tapi ini sih makin lebih menyadari bahwa kemampuan terbaik dalam hidup, mau itu berpasangan, mau itu teman, mau itu hubungan orang tua, kita punya kesabaran untuk mengerti program orang itu sih ya. Benar nggak nih? Emang lukanya begitu, programnya begitu. Kita sadar juga program nggak mudah untuk berubah gitu. Jadi tingkat kekuatan kita mau menerima, kekuatan kita mau memaklumi, itu kayaknya sangat dibutuhkan gitu ya untuk saling bertumbuh. Bener gak? Betul Pak Bu, itulah yang namanya bijaksana kan. Di situ titik kebijaksanaan, wisdom kan di situ kan sebetulnya. Jadi kalau kita berbijaksana ya berarti kita sedang menggunakan hati gitu loh Pak Bu. Tapi kalau lagi strong banget berarti pikiran dominan Pak Bu. Sesimpel itu Pak Bu. Pikiran sadar bekerja 20%, selebihnya 80%. Kurang lebih ya, hitungannya beda-beda, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, makanya tadi balik otak atau pikiran, itu dia tahu apa yang dia tahu. Tapi hati, dia bijaksana terhadap apa yang dia tahu, gitu loh Pak. Terus kapasitas misalnya, kan balik lagi ya, rasa dan rasio kan harus seimbang nih. Kapan pakai rasa, kapan pakai rasio, gimana nentuinnya? Itu mah semuanya ada di level intuisi, kalau kita bahas itu. Ada di dalam dirinya masing-masing Pak. Gitu. Itu kenapa butuh titik netral. Buat kita tahu kita tuh mau pakai kutub positif atau kita mau pakai kutub negatif. Loh, Kang, gimana kutub negatif maksudnya? Menolak salah satu kutub negatif Pak Bu. Menolak itu sesuatu hal yang boleh loh Pak Bu. Betul nggak? Contoh ya, kita dipaksa nih, atau kita udah dipinjemin uang nih, orangnya datang mau pinjam uang lagi. Terus kita tolak. Tujuan akhirnya mah kan menjaga getaran energi kita kan sebetulnya. Untuk apa? Untuk kita tuh nggak kepikiran gitu loh setelahnya. Nah kebanyakan terjebak dalam lubang yang sama, ya udah biarinlah. Berarti Tuhan itu mempersilahkan saya, jalannya tuh jembatannya lewat saya untuk bantuin orang itu. Padahal ini si orang tuh udah 3 kali nipu Pak. Ya, nah itu yang disebut dengan antara sabar dan sadar, dua hal yang berbeda gitu loh Pak. Gitu. Jadi titik netral lah yang bisa menentukan saya mau pakai apa gitu loh Pak. Saya mau pakai positif atau saya mau pakai negatif gitu. Gitu, terus Pak, untuk menengahi antara aku lagi egois dan aku lagi mencintai diri, tipis nih, misal. Sorry ya, udah nggak mau ketemu, kenapa? Self love. Padahal di sininya benci gitu. Jadi menghindar. Sesuatu yang dihindari akan memperkuat dan lebih kuat dan lebih kuat, bener nggak? Betul. Sehingga alih-alih dia mengatakan self love, padahal dia lagi egois gitu. Betul. Titik tengahnya di mana tuh supaya kita tidak terjebak pada, kan ada gini nih ya. Saya punya pilihan untuk menghindar. Tapi mungkin saya menghindar dengan kebencian tanpa disadari. Titik tengahnya di mana? Titik tengahnya di jeda. Nggak ada lagi Pak. Titik tengahnya di jeda. Jedanya start dari mana? Pas kita menghindar, kita rasain kenapa kita menghindar. Nanti ada titik jedanya itu. Ketika titik jedanya dapat, nah di situ mulai diakui. Kebanyakan punten. Maaf teman-teman ya, sudah menghindar, dapat titik jedanya, seolah-olah sudah selesai. Namun dia bawa kesehariannya. Jadilah tas tersebut yang tadi. Tasnya tas dia yang beli, tapi isinya semua isi data orang lain gitu loh. Gitu Pak Bu. Ini pertanyaan billion question nih. Sampai kapan kita harus memaklumi? Sampai kapan kita harus menerima? Sampai kapan kita harus berusaha yang mungkin kita usahakan gagal terus? Kapan untuk balik kanan? Kapan untuk ngerem? Kapan untuk break dulu, dan kapan untuk mengambil keputusan untuk lepas gitu, gimana? Kalau memaknai bahwa hidup akan indah pada waktunya, coba wisdomnya dibalik. Hidup itu akan mentok pada waktunya Pak Bu. Ya, nah di situ tuh nanti titik balik terjadi. Karena pas gini mentok. Pas mentok, karena kalau ini nih sudah mentok yang terakhir nih, itu dia udah nggak ada jalan. Ini dia kemana nih? Dia ke sini. Putar balik. Di situ.
titiknya untuk kita masuk ke dalam diri sih sebetulnya. Karena kan bisa kejadian gini nih, ayo dong, semangat, ini ujian, hanya ujian, terus lagi. Padahal udah mentok banget nih. Bener tak? Betul. Tapi dengan belief system bahwa Tuhan akan menolong, apa dan lain, jelas-jelas mentok gitu. Nah kan itu ada satu mindset yang bahwa saya percaya takdir terbaik dengan terus berusaha. Padahal realitasnya nggak bisa gitu, harus balik gitu. Nah, apa sign-nya sih? Ya mungkin nggak harus nunggu mentok dulu, bisa balik nih. Bener nggak? Nggak harus kejeduk dulu, punya sadar, punya kepala gitu. Betul. Indikator tercepat kalau kita tahu bahwa ini adalah jalan yang salah, gimana? Energi bocor. Udah pasti itu mah indikatornya, Pak Bu. Contoh, Pak Bu. Sehari-hari melakukan kegiatan yang sama, tapi sehari-hari itu nggak pernah ngisi energi. Bocor, capek, waktu nggak kerasa. Tidak mengisi, tidak ada daya, itu sudah pasti, Pak Bu. Tapi kan pertanyaannya gini, Pak Bu. Kalau dia gede banget nih motivasinya, tanda petik ya, dia udah mentok sama satu tembok, Pak Bu. Kalau saking kuatnya bisa jadi tembok yang ini tuh rubuh dulu sementara. Nanti dia ketemu mentok yang berikutnya. Tunggu aja sampai mentok yang paling besar gitu loh. Karena menurut saya, teman-teman ya, sebetulnya titik seseorang tiba-tiba dia berubah dan sadar, itu level mentoknya tuh beda-beda, Pak Bu. Tidak di level yang sama. Tadi makanya kalau Pak Bu bilang, kan bisa jadi orang itu kembali sebelum dia mentok. Sebenarnya mah ada tetap mentok halus itu teh, pas dia mau kembali. Makanya dia kembali. Karena dia sadar gitu loh, udah ada sesuatu hal yang terlalu terlampaui gitu, udah terlalu jauh gitu loh. Gitu. Sebetulnya ada, cuman bisa jadi dia pas kembali itu di mentok yang pertama gitu, Pak Bu. Nah ya, ini jebolnya gede banget karena biasanya gini, Pak Bu, ketika sudah mentok gitu ya, yang dicari apa? Motivasi. Betul nggak? Ya, bocor, Pak Bu. Ya, yang dicari orang lain, keajaiban, kapan siapa yang mau nolong saya, kapan siapa keajaiban yang akan terjadi gitu nih. Betul, ya. Mentok nih, yang dicari motivasi. Padahal ketika mentok, menurut saya, yang dicari ya pulang ke diri. Balik dulu ke rumah gitu. Cek dulu, ini jalannya bener nggak ke sini gitu loh. Mengalirnya bener nggak ke sini gitu. Gitu ya. Karena kalau kita bicara pengaliran juga kan, mengalir juga mesti ke muara yang tepat, Pak Bu ya. Yang sesuai frekuensinya lah. Gitu. Karena kalau enggak juga, ya silahkan cek toiletnya masing-masing lah. Kalau disiram itu ngalir kemana kan. Gitu. Jadi kalau sedikit wisdom word-nya gini nih, kehidupan adalah menghadapi mentok berulang-ulang tapi tidak lelah terus untuk mencoba mengulang-ulang kembali, benar tuh? Ya nggak? Karena orang kita dilahirin aja udah jadi korban kok. Benar nggak? Betul. Quote and quote korban tuh artinya kita tuh nggak bisa memilih energi yang hadir di kita, memori yang hadir di kita, itu kan given, betul nggak? Betul. Jadi pada dasarnya memang kita semua udah dikasih sekolahnya masing-masing dan untuk terbebas dari sekolah itu sendiri gitu. Benar, Denis? Betul, Pak. Setuju. Oke. Mantap, Nis. Thank you, Nis. Sip. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Denis. Oke, dan ini waktunya udah mentok ya, saatnya balik kanan. Saatnya pulang ke diri. Oke, ini ada pertanyaan nih satu ya, ada bagus banget pertanyaan. Kalau doa itu seperti mengatur Tuhan, bagaimana dan apa fungsinya mendoakan orang lain? Dalam perspektif Unis, mendoakan orang lain itu gimana? Wah, ini mah bakal jadi panjang, Pak Bu. Nggak apa-apa lah, kita bahas dikit ya. Oke. Kita bahas lah ya. Karena gini loh. Definisi doanya dulu yang kita butuh cek, doa itu seperti apa sih gitu loh. Oke. Karena gini teman-teman ya. Kalau misalkan kita bicara doa adalah menarik, atau bahasanya Kang Abu itu doa adalah mengundang. Saya tuh kan lagi didoain sama Kang Abu sebetulnya untuk ada di acara Hafara ini gitu loh. Oh iya, kemarin saya berdoa. Makanya ngirim WhatsApp. Jadi Unis terundang ke sini. Dan terjadi, betul nggak? Betul. Nah, itu aja esensi itu tangkap dulu aja. Nanti jadinya nggak terlalu besar, Pak Bu. Nah, biasanya orang itu berpikir doa itu berpikirnya besar, Pak Bu. Jadi yang kecil-kecil kejadian, dia tidak anggap itu doa. Padahal itu semua adalah doa, Pak Bu. Benar. Gitu loh. Mungkin dia memikirkan miliar, yang receh ribuan, gitu ya. Nggak dianggap. Gitu loh. Bener. Udah itu aja, pahami itu aja dulu lah pokoknya. Padahal saat kita mulai menikmati dan mensyukuri hal-hal kecil, disitulah kebahagiaan terjadi nih. Betul, Pak Bu. Ya. Betul. Contoh, Pak Bu, contoh. Ya, ini saya selalu mencontohkan ini.
Kalau di coffee shop mau ngerokok nggak bawa korek, temennya pinjemin korek ke orang lain. Terjadi koreknya ke kita, terus kita bisa nyalain rokok. Itu doa bukan? Doa. Ada siapa di situ? Di perjalanan itu ada instrumen Tuhan. Selesai, itu kan sebetulnya. Benar. Beres gitu loh. Nah itu kadang-kadang hal tersebut kan dianggap receh, Pak Abu. Ketika wisdom yang dalam itu dianggap receh, dia mikirnya ke yang gede, berat jadinya gitu loh. Jadinya dia berpikirnya besar, selalu besar gitu loh. Berat, Pak Abu, gitu. Dan kalau kita gini, terus bonyok, itu doa. Karena gini ngundang nantang orang mukul ya. Makasih ya. Kenapa gue jadi bonyok ya? Nah kan berdoa barusan gini gitu. Jadi kita perlu ngerti sih ya bahwa we attract what we are, not we attract what we want gitu. Kita tidak mengundang apa yang kita mau, tapi kita mengundang seapa dirinya, seapa adanya aku gitu. Betul, setuju Pak Abu. Keren. Oke Nis, asik Mantap. Nis. Asik Pak Abu, asik. Meskipun memang rada nggak jelas sih obrolan ini ya, nggak penting-penting amat juga sih, tapi ya udah lah ya. Oke, teman-teman, thank you nih ya, terima kasih. Sebelum final statement, ada satu pengumuman. Ini teman-teman yang punya waktu, punya pokoknya semuanya selaras. Kita bisa jeda semesta bareng nanti di tanggal 13 Desember jam 7 malam. Ini bisa di screenshot boleh. Nanti bisa WhatsApp ke sini, kita akan belajar untuk healing, kita akan belajar untuk meditasi, kita akan belajar untuk melepaskan. Banyak hal ya di sini, kita akan menjeda lah, namanya juga jeda. Kita jeda bareng akhir tahun ini, jadi lepas 2025 sambut 2026. Nah itu topik besarnya. Nah so bagi teman-teman yang punya kesempatan dan semuanya dimudahkan, yang berminat untuk join, ditunggu. Terima kasih, ini pengumumannya. Sebelum ditutup dan diakhiri, final statement untuk episode kali ini, silakan. Oke, ada waktu 5 menit 10 menit aman? Ya aman, 5 menit. 5 menit, sip. Ini tiba-tiba, ini Pak Abu, ya, nemu ini kemarin. Ini adalah salah satu perjalanan saya, teman-teman. Waktu itu saya ke sebuah kuil, dan tiba-tiba semesta mengarahkan saya ke sana. Dan saya suruh masukin koin, pokoknya lah, mengambil koin 1 genggam dan saya masukin. Itu koin terakhir itu akan menghasilkan tulisan. Jadi ini tuh sebetulnya proyeksian diri, perspektifnya lewat tulisan ini. Nah, saya dapat yang nomor 3, itu namanya adalah Nibbana. Nibbana itu adalah yang tertinggi. Nirwana. Apa, Babe? Nirwana. Dibacain ya, Babu ya? Yes. Sip. Isinya gini, teman-teman. Pas saya dapat ini waktu itu kurang paham sesungguhnya sih. Ini justru sekarang pas baca lagi baru, oh ternyata ini esensinya gitu ya. Ada beberapa tingkatan kebahagiaan dalam hidup. Sebagai umat awam, akan merasa bahagia jika dalam berkeluarga bisa hidup rukun dengan pasangannya. Namun, ada yang merasa kebahagiaannya kurang lengkap tanpa kehadiran si buah hati. Kebahagiaan seperti ini masih bersyarat dan masih terdapat rasa cemas dan kekhawatiran kehilangan. Tentu, itu bukanlah sesuatu kebahagiaan yang tertinggi. Bagi seorang pertapa, bermeditasi merupakan suatu kebahagiaan. Namun, ia yang telah menaklukkan indranya bagaikan seorang kusir mengendalikan kuda-kudanya. Ia yang telah bebas dari kesombongan dan kekotoran batin, maka ia mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya, esensinya adalah kehidupan itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya, dari keinginan ketemu ke keinginan berikutnya, dari kesedihan ketemu kesedihan berikutnya, dari kebahagiaan ketemu sama kebahagiaan berikutnya. Ya, dan level tertinggi di dalam kehidupan itu bukan apa yang ada di sekitar kita, namun semuanya apa yang ada di dalam diri kita. Itu Pak Bu. Wah, keren. Itu esensinya Pak Bu. Benar nih. Nibbana itu bukan terpuaskan apa yang aku inginkan, tapi menerima apa yang terjadi. Yes. Oke, thank you Nis. Kita tepuk tangan buat Pak Denis. Nis, nuhun, hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih. Thank you teman-teman semua. Terima kasih. Semoga dapat apapun ya, insight sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kita dapat knowledge tentang sel, kita dapat knowledge dari Dr. Rama juga tadi tentang brain energy, kita tahu tentang mitokondria, kita tahu tentang emosi, kita tahu tentang energi, dan ternyata banyak hal yang kita nggak tahu, dan mudah-mudahan kita menyadari bahwa yang aku tahu sekarang lebih banyak yang aku nggak tahu, jadi mari kita terus mencari tahu. Terakhir, kayaknya kata kuncinya cuma ada 2. Mari kita turunkan ego dan maklumi orang lain.
Oke. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga semuanya tetap sehat dan bahagia. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.